Jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang keresahan kalian yang masih bingung membedakan antara objek dan pelengkap. Oke, salah satu cara untuk menjawab keresahan tersebut ialah dengan memahami materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang memasifkan kalimat. Langkah-langkah memolakan kalimat yang kemarin saya berikan sebetulnya akan lebih sempurna pemahamannya jika kalian pun menguasai langkah memasifkan ini. Mengapa? Karena agar kalian bisa memahami cara berpikirnya atau latar belakang mengapa saya membuat simpulan yang saya berikan di video sebelumnya. Oke, jadi bagaimana sih langkah-langkah memasifkan kalimat? Kita akan bahas terlebih dahulu. Salah satu fungsi memasifkan kalimat itu untuk apa? Nah, untuk bisa membedakan ketika kalian memiliki atau bertemu pola kalimat yang membingungkan kalian. Contohnya, kalimat yang pertama. Di sini ada kata memakan ya. Ini predikatnya kan, sepakat ya, kata kerjanya. Kemudian siapa yang memakan? S-nya itu Budi. Ini S-nya. Bakso itu apa? Nah, teman-teman, ketika kalian bingung, bakso itu kan pilihannya itu objek atau pelengkap kan? Nah, ketika kalian bingung ini apakah objek atau pelengkap, nanti kita pasifkan aja. Ini kemarin itu keterangan ya. Kita coba buktikan aja, benar gak sih ini objek atau pelengkap? Nah, caranya itu kita harus pasifkan. Kita pasifkan ya. Nah, pasifkan itu gimana? Nanti kalau bisa dipasifkan, maka setelahnya itu objek, teman-teman. Ya. Kalau tidak bisa itu pelengkap berarti. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah memasifkan. Oke, langkah-langkahnya itu saya akan tulis di atas aja ya. Langkah-langkah pemasifan. Oke, pertama itu kalian harus buat pola dulu ya. Polanya itu kalau pemasifan itu wajib SPO ya teman-teman. Nanti kan yang bingung itu ini kan O-nya ya di bagian akhirnya. Kemudian nanti bagian objek itu nanti berubah jadi subjek teman-teman. Oke, begitu langkah-langkahnya. Kemudian nanti yang predikatnya nanti imbuhan me berubah jadi di. Nah, ini sebetulnya yang paling penting ya. Kaidahnya ketika memasifkan. Kalian lihat aja predikatnya. Kalau imbuhan me berarti itu kemungkinan bisa dipasifkan. Kalau bukan me itu sudah pasti tidak bisa dipasifkan. Ya, me sama di atau sebaliknya nanti dari pasif ke aktif pun bisa ya. 4 itu nanti subjek berubah jadi objek. Nah, seperti ini ya. Oke, di kalimat satu ini kita sudah polakan kan, yang langkah pertama sudah selesai. Kita buktikan nih, apakah ini benar objek? Kata bakso itu apakah benar objek atau bukan nih bakso itu? Kita coba pasifkan aja di sini. Objek itu berubah jadi subjek, bisa gak diubah? Si bakso itu jadi subjek, pindah ke depan maksudnya ya, diubah itu. Jadi gini, posisinya jadi depan bakso, kemudian predikatnya me jadi di. Ini udah me ya, jadi ada kemungkinan bisa nih. Jadi di apa? Jadi dimakan. Oke, itu ya. Bisa kan me jadi di, memakan, dimakan. Ada kan kata itu di dalam bahasa Indonesia ya. Berarti itu yang maksudnya bisa, teman-teman ya. Ketika me sama di bisa diubah dan katanya itu ada dalam bahasa Indonesia, itu memang dimaksud bisa ya. Bakso apa berarti? Bakso itu bakso. Budi ya. Sekarang subjek berubah jadi objek. Budi berarti berubah jadi objek. Budi. Terus kemarin. Nah, teman-teman,
Yang perlu diperhatikan ketika memasifkan ialah jangan menambah, tidak boleh menambah kata. Menambah kata atau menghilangkan kata atau mengurangi kata. Ya. Jadi kaidahnya itu kaidahnya itu hanya yang saya tulis di sini, langkah-langkahnya itu. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh menambahkan kata, karena saya sering menemukan ada yang menambahkan kata oleh. Nah, sebelumnya itu kan gak ada kata oleh, kok ditambahkan gitu. Itu kurang tepat ya. Oleh itu bentuk pasifnya lebih cocok setelah ter, teman-teman. Ya. Bola tertendang oleh Budi, misalkan. Itu baru cocok ya. Ketika di, sebetulnya tidak perlu menambahkan oleh. Mengapa? Karena nanti kalau ditambahkan oleh di sini, bentuknya itu jadi susah, tidak bisa diaktifkan lagi. Karena itu, ketika dianalisis kalimat ini, pola yang terbentuknya itu seperti ini, teman-teman ya. Bagian yang pasifnya, dimasak itu P-nya kan. Bakso itu apa? Bakso ini S-nya. Budi itu O-nya. Ya, kemarin itu K. Ya, mengapa disebut O? Karena ini bisa diubah jadi kalimat aktif ya. Jadi teman-teman, untuk objek itu dia bisa dipasifkan atau sebaliknya dibuat kalimat aktif seperti itu. Jadi tetap O. Ya, hal ini sebetulnya sudah menjadi pertanyaan saya ketika saya masih kuliah S1 dulu ya. Saya sempat tanya juga ke dosen, mengapa ini ada buku yang menyatakan setelah di itu pelengkap bukan objek. Nah, dijelaskanlah mengapa alasannya. Nanti saya akan jelaskan juga ya kepada kalian mengapa ada ahli atau ada orang yang berpendapat setelah di itu pelengkap. Memang ada kondisi tertentu, teman-teman. Ya, ada kondisi tertentu yang menyebabkan setelah di itu pelengkap. Nanti saya jelaskan alasannya ya di kalimat berikutnya. Oke, yang kedua kita akan coba pasifkan. Oke. Kalimat yang kedua kita coba polakan ya. Di sini Budi menjadi kapten tim futsal di sekolah. Kita akan cari predikatnya terlebih dahulu. Predikatnya kata apa? Menjadi ya. Siapa yang menjadi? Jawabannya itu adalah Budi ya. Ini S-nya Budi. Kapten tim futsal apa? Objek atau pelengkap? Nah, untuk membuktikan kapten tim futsal itu objek atau pelengkap, teman-teman, kita coba pasifkan aja. Ya. Menjadi, ubah menjadi di. Bisa gak predikatnya menjadi jadi di? Ada kata di jadi gak? Gak ada kan? Yang ada itu dijadikan. Nah, tapi kalian tidak boleh menambah kata ya. Tadi saya sempat menuliskan aturan tidak boleh menambah atau mengurangi ya kata. Oke, hanya boleh bertransformasi dari menjadi di. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Berarti menjadi itu tidak bisa dipasifkan. Karena itu ini jawabannya adalah bukan objek tapi pelengkap. Begitu ya. Jadi salah satu fungsi memahami teknik memasifkan ini untuk membuktikan apakah setelah predikat itu objek atau pelengkap. Begitu. Nah, kalau di sekolah karena ini ada preposisi berarti keterangan. Jadi keterangan itu ciri katanya itu berbentuk waktu ya. Keterangan waktu, menyatakan waktu atau diawali preposisi. Begitu. Oke, bisa dipahami ya. Coba kita analisis kalimat ketiga. Membaca merupakan aktivitas yang dibutuhkan pembelajar. Oke, predikatnya apa? Ini merupakan ya. Kopula dia itu. S-nya apa? Membaca. Nah, sekarang aktivitas. Setelahnya ada yang. Nah, ini perluasan ya. Ini perluasan. Berarti ikut ke aktivitas. Itu mengapa dibutuhkan itu bukan predikatnya. Karena ada kata yang tidak boleh. Ya, tidak bisa. Yang itu berarti mencirikan ya, unsur perluasan ya.
perluasan unsur sebelumnya. Jadi nanti aktivitasnya unsurnya apa, objek atau pelengkap, ke belakangnya pun ikut terhadap unsur tersebut. Aktivitas itu objek atau pelengkap. Kita buktikan aja objek atau pelengkap nih. Ini tadi objek ya. Ini objek atau pelengkap, kita pasifkan aja, merupakan. Coba, merupakan ubah menjadi di. Bisa gak dirupakan? Gak ada ya, tidak ada kata dirupakan. Nah, karena itu di video sebelumnya saya sempat bilang kan, merupakan itu kopula dan setelahnya itu pel. Nah, seperti ini proses berpikirnya. Mengapa saya mengatakan setelah kopula itu pel? Karena tidak bisa dipasifkan alasannya ya. Karena itu berarti ini pel ya. Sampai ujung. Jadi polanya SP pel. Begitu teman-teman. Oke. Sekarang kita analisis lagi kalimat ketiga. Kalimat keempat ya, sorry ini. Nah, ibu mengajarkan Anya memasak nasi goreng di dapur. Di sini ada dua kata kerja kan, mengajarkan sama memasak. Kalian pilih yang pertama. Ini jadi predikatnya, gitu ya. Gak boleh pilih yang kedua. Oke. Siapa yang memasak? Berarti ibu. Nah, di sini Anya memasak lagi kan. Nah, kalian berarti ini kan dua hal yang terpisah kan, tidak bisa digabung. Berarti unsurnya itu berpisah, teman-teman. Ya, berarti karena Anya terlebih dahulu, berarti Anya-nya itu lihat predikatnya. Unsurnya itu apa? Berarti ini O ya. Betul O? Kita buktikan dulu. Mengajarkan bisa diubah menjadi diajarkan nggak? Bisa kan? Mengajarkan, diajarkan ada kan? Berarti A-nya itu betul O. Ya. Memasak nasi goreng. Nah, karena di sini kata kerja, tidak mungkin O2 ya. Di sini pel jadinya. Pelengkap, teman-teman. Di dapur itu keterangan. Oke? Nah, begitu. Nah, kalimat ini bisa dipasifkan nggak? Bisa ini. Coba ya kita pasifkan. Berarti objeknya si A-nya kan? Berarti A-nya itu berubah ke depan kan? A-nya kayak gitu. Mengajarkan ubah jadi diajarkan. S-nya itu ibu, berubah jadi O, ibu. Nah, kalau pelengkap, nah sifatnya tuh begini teman-teman. Sifatnya tuh tetap dia, gak berubah-berubah. Jadi tulis lagi aja, memasak nasi goreng. Di dapur, di dapur ya, sorry. Di dapur ini K ya. Jadi polanya tuh gini, diajarkan nih predikat, A-nya itu S, ibu O, memasak nasi goreng ini pel. Ini K. Mengapa ibu O? Karena dia bisa diubah dijadikan kalimat aktif. Jadi objek itu begitu fleksibel ya. Ya. Dari aktif bisa jadi pasif, dari pasif jadi aktif. Nah, yang pel itu baru dia tetap posisinya itu di situ aja. Ya. Nah, ini bentuk pasif yang benarnya. Nah, tapi ya, namun kalian tuh ada yang menulis seperti ini kan, kalau di esai atau di artikel gitu kan. A-nya misalkan diajarkan memasak nasi goreng di dapur. Nah, kalian pasti pernah menemukan kalimat seperti ini kan? Ini ada dua kata kerja. Berarti pilih yang pertama ya. Ini predikatnya. S-nya apa? A-nya kan? Memasak nasi goreng, ini unsurnya apa? Nah, karena di sini kata kerja, teman-teman. Ini pel. Mengapa pel? Karena tidak bisa diubah jadi kata aktif ya. Kalimat ini itu sebetulnya kalimat yang kurang lengkap. Pelakunya itu harusnya ditulis di sini kan. Di sini harusnya ada pelakunya nih. Pelaku dalam kalimat pasif itu objek. Ini nggak ada karena itu disebut pelengkap. Nah, inilah ya salah satu alasan mengapa ada orang ya yang berpikir bahwa setelah di itu pelengkap. Sebetulnya pada kalimat ini ada objek yang tidak tertulis. Hanya diajarkan memasak nasi goreng. Ya. Ini memasak nasi goreng tidak bisa disebut O. Mengapa? Karena kata kerja memasak. Objek itu sama subjek wajib nomina, teman-teman. Wajib nomina ya dasarnya. Oke. Karena itu ini jadi pelengkap.
Begitu. Ya. Coba, kalau mau diubah jadi kalimat aktif, jadi gimana? Berarti kan S-nya itu berubah jadi O kan? Predikatnya berubah jadi me. Berarti mengajarkan gitu kan? A-nya, gitu kan? S-nya berubah jadi O kan? Ini P-nya, ini S-nya. Ini O ya, sorry. Di belakang itu jadi O. Nasi goreng, lihat, kalau pelengkap itu tetap ya. Memasak nasi goreng ya, sorry. Gak lengkap. Memasak nasi goreng. Ya, ini pel tetap di dapur juga. Kalau di dapur fleksibel ya kalau keterangan, tapi tulis ya keterangan di dapur. Lihat ini, karena di sini gak ada O-nya kan, di sini jadi kosong, jadi S-nya gak ada ya. Jadi paham ya. Jadi secara defaultnya itu kalau yang setelah di itu memang objek teman-teman. Tapi sering kita menemukan bentuk pasif itu, pasif di khususnya langsung ke pelengkapnya begini. Karena itu seolah-olah setelah di itu jadi pelengkap begitu. Padahal ketika dibuat jadi kalimat aktif, lihat S-nya mana? Gak ada S-nya. Atau kalau kalian mau nganggap ini S-nya, ya udah pelengkapnya ini ubah aja ke depan. Berarti memasak nasi goreng mengajarkan A-nya. Logis gak? Ini ya, si pelengkap ini jadi depan. Memasak nasi goreng mengajarkan A-nya. Enggak kan? Nah, begitu. Pelengkap itu sifatnya tetap ya. Dia nggak bisa berubah jadi S. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalian nggak bingung lagi ya. Setelah di itu objek atau pelengkap. Nah, ini cara berpikir hasil analisis yang saya lakukan ya. Setelah di itu objek atau pelengkap. Caranya itu salah satunya begini. Begitu ya. Oke. Dah. Untuk soal SNBT, kalian nggak usah galau atau bingung ya. Menyamakan pola kalimat itu paling banyak soalnya itu paling satu ya. Bahkan bisa aja gak ada. Sebetulnya pola kalimat itu tujuannya bukan untuk mencari pola yang sama teman-teman, untuk belajar SNBT, justru untuk menganalisis, untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya begitu. Jadi kalian jangan khawatir meskipun ada yang menganggap setelah di itu objek, ada yang pelengkap, gak apa-apa. Kalau kalian ditanya kalimat inti, gak ditanya kok unsurnya objek atau pelengkap setelahnya. Yang penting kalian tulis subjeknya apa, predikatnya apa, objek atau pelengkapnya apa, begitu. Begitupun ketika kalian mengerjakan soal perasa, gak akan ditanya itu objek atau pelengkapnya, enggak. Paling ditanya inti perasanya apa atau jenis perasanya apa. Gitu ya. Oke. Begitupun nanti kalau saya mengajarkan mencari judul, gagasan, ini bisa digunakan nanti ya di pembahasan materi tersebut. Oke, jadi ini salah satu fungsi mengapa kita perlu belajar memasifkan kalimat. Satu lagi yang akan saya ajarkan ya, sebetulnya mungkin yang lain ada manfaat dari kalimat pasif itu apa. Satu lagi fungsi kalimat pasif itu untuk ini, membedakan di ya, di yang preposisi sama di yang prefix atau imbuhan. Prefix itu kan kata kerja ya, menjadi verba kan bentuknya. Kalau preposisi itu menjadi kata depan kan. Nah, penulisannya itu beda kan. Kalau ini berarti tanpa spasi. Oke. Kalau ini menggunakan spasi. Contohnya itu yang di yang menyatakan preposisi apa? Di sini. Nah, ini kan gampang kalian ya. Di sini. Yang ini apa? Ditulis. Nah, maksudnya seperti ini. Ya. Ini masuk teman-teman. Kadang suka masuk di soal EYD. Penulisan yang tepat itu yang mana? Untuk membedakannya itu, kalian tinggal gunakan aja kaidah pemasifan tadi. Ubah di menjadi me berarti kalau ini, karena startnya dari di. Nah, coba ditulis bisa gak jadi menulis? Bisa kan? Nah, berarti ya, kalau bisa berarti ini namanya prefix teman-teman. Itu
Oke. Kalau bisa namanya itu prefix. Kalau tidak bisa namanya itu preposisi. Begitu. Ya, namanya preposisi. Gitu ya. Ini salah satu fungsi lain dari mengapa kita harus belajar pemasifan atau sebaliknya mengaktifkan. Oke. Ubah jadi di menjadi me. Kalau tidak bisa tadi preposisi, berarti tulisnya itu pakai spasi. Kalau ditulis kalau bisa diubah jadi me ya, berarti itu prefix. Ditulisnya tuh gimana? Tanpa spasi ya. Oke. Begitu. Nah, coba kalau menurut kalian di antaranya ditulisnya itu spasi atau enggak? Coba menurut kalian ditulisnya itu spasi atau tidak? Nanti kalian tulis di kolom komentar. Kemudian ada dimanfaatkan, tulisnya pakai spasi atau enggak? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Yang benar yang mana? Caranya tadi ubah jadi me. Kalau bisa berarti ditulis tanpa spasi. Oke. Tulis tanpa spasi kalau bisa diubah. Kalau tidak bisa berarti ditulis menggunakan spasi ya. Gitu. Saya harap kalian paham ya ini fungsi dari memasifkan dan langkah-langkah memasifkannya bagaimana. Sekarang kita akan coba ubah menjadi bentuk pasif kalimat ke-7 ya, soal ini. Oke, kalimat ke-7. Kumisnya menegaskan kesan elegan yang tampak pada parasnya. Oke, di sini predikatnya itu kata apa? Menegaskan kan? Ini P-nya. S-nya apa? S-nya itu kumisnya. Ini S. Kesan elegan. Ini apa berarti? Objek atau pelengkap? Nanti kita pasifkan ya. Ini harusnya objek ya, karena kita diminta memasifkan. Tapi nanti kita buktikan aja bisa atau enggak. Karena di sini ada yang, berarti ke belakangnya itu ikut jadi objeknya, teman-teman. Gitu. Ya. Karena yang itu menandakan perluasan. Nah, kita pasifkan berarti objeknya jadi S. Kumis kesan elegan yang tampak pada parasnya ini berarti harus jadi S. Yang mana yang jawabannya itu? Yang B kan? Nggak ada yang lain kan? Itu bisa cepat ngerjainnya. Me-nya diubah jadi di, jadi ditegaskan ini predikatnya. Kumisnya S-nya berubah jadi O, berarti ini O-nya, ini S-nya. Gitu ya, gampang kan ya? Oke, kita akan coba kerjakan satu soal lagi. Nah, berdasarkan kalimat berikut, manakah yang merupakan bentuk pasif yang tepat untuk kalimat 12? Kalimat 12. Predikatnya apa? Kalian polakan dulu ya. Polakan dulu, memengaruhi kan? Apa yang memengaruhi? S-nya itu peranakan Cina, S-nya. Batik encim dan kelengenan, ini objek atau pelengkap? Ini objek, teman-teman. Ya, berarti kalau dipasifkan, ini jadi S, ininya jadi D. Ininya jadi O, kayak gitu. Berarti harus batik encim dan kelengenan yang di depan. Yang mana? Yang ini kan? Ya. Batik encim dan kelengenan ini S. Lihat cari yang predikatnya itu yang D. Memengaruhi jadi dipengaruhi ini S-nya. Peranakan Cina ini O-nya begitu. Jadi jawabannya D. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya pembahasannya. Sekarang kalian kalau mau coba cari aja di teks ini yang predikatnya itu imbuhan me, kalian coba pasifkan. Polanya itu apa? Atau bentuk pasifnya itu apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, ini ilmu yang penting banget, teman-teman. Ingat ya, bukan hanya untuk memolakan, tapi untuk memahami materi-materi lainnya. Memasifkan itu merupakan salah satu bentuk materi variasi kalimat ya. Dan variasi kalimat itu, atau bentuk lain yang isinya sama, itu sempat muncul juga di soal SNBT. Jadi kalian harus paham. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.